Jadi apa sih bentuk akar? Akar itu ternyata adalah inverse dari suatu bentuk kuadrat. Jadi kalau kita punya pertanyaan 2 pangkat 3 itu berapa sih? Jawabannya mungkin 8 ya. Kemudian kita bisa menuliskan inverse-nya atau kebalikannya menjadi berapa pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Sama seperti kalau kita punya belajar perkalian 4 kali 3 sama dengan 12 gitu ya. Kemudian kita bisa ubah berapa dikali 3 sama dengan 12. Nah ini kan pembagian sebenarnya gitu ya. Sama nih, berapa dipangkatin 3 sama dengan 8. Nah inverse ini bisa kita tulis menjadi begini ya, akar pangkat 3 dari 8 ya, dibacanya akar pangkat berapa nih, tergantung pangkatnya nih. Akar pangkat 3 dari bilangan di sini nih, 8. Nah catatannya kalau pangkatnya 2 tidak ditulis. Jadi kalau kita ketemu akar begini, inilah akar 8, ini pangkatnya selalu 2. Kalau tidak ditulis pasti pangkatnya 2. Nah sebelum kita belajar lebih lanjut, kita coba ingat ya, ada ingat nggak ya cara mencari akar pangkat 2? Jadi kakak punya 2 nih. Caranya ingat ya, kita bagi 2 nih. Kemudian kita lihat ini 12 siapa yang paling mendekati dia untuk perkalian, 3 kali 3 atau 2 kali 2 atau berapa. Kalau kita ingat ini paling dekat adalah 3 kali 3 menghasilkan 9 ya. Kita kurangkan, maka di sini kita punya 3. Ini turunnya langsung 22 ya, turun ke bawahnya langsung 22. 3 25. Kemudian ini kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 6. Kita akan memikirkan 6 berapa dikali berapa. Jadi angka ini harus sama supaya hasilnya mendekati ini 325. Silahkan dicoba 64 kali 4, 63 kali 3. Nah, nanti jawabannya adalah 65 kali 5. Ini pas banget 325. Kalau dikurangkan 0 ya, maka nanti jawabannya adalah, nah ini yang kita ambil nih, maka ini jawabannya adalah 30. Kita coba ini ya, kita bagi 2 dari belakang. Jadi kita selalu bagi 2-nya dari belakang. Kita mulai ini dulu, 1 berarti paling mendekati 1 kali 1 sama dengan 1. Maka ini yang kita ambil ya. Kita kurangkan 0, turun ini 23. 1 ditambahkan dengan 1 ya, hasilnya itu adalah 2. 2 berapa dikali berapa, hasilnya sama dengan 23 atau mendekati gitu ya. Kalau 22 dikali 2 hasilnya 44, maka kita pakainya 21 dikali 1, hasil 21. Kita kurangkan 2, 4, 5. Ini kita jumlahkan lagi nih ya. Maka ini jawabannya tadi nih ya. Ini berarti ini 1 belum koma ini. Kita jumlahkan ya, jadinya 22. Sekarang 22 berapa dikali berapa yang mendekati ini? Nah, ini kayaknya 221 dikali 1 ya. Sehingga dapatnya 221. Jadi bisa beda ya. Kalau ini 222 harus 2 gitu ya. Ini kita kurangkan. Ini hasilnya adalah berapa nih? 24 turun. Nah ini kalau sudah mulai tambahan 0, maka ini udah koma, maka kita punya 1 koma, turun 0-nya langsung 22 240. Ini kita jumlahkan ya. Nah hasilnya 222 berapa dikali berapa, 221 lagi nih, ternyata masih 1, maka 221. Ketika kita kurangkan, ini hasilnya adalah 17900. Turunnya 02 ya. 1 ya. Kita jumlahkan lagi, ini hasilnya menjadi 22 berapa dikali berapa. Ini kalau kita lihat, kalau 1 nggak bisa, 2 pun tidak bisa, apalagi ini 220 dikali 0, hasilnya adalah 0 gitu ya. Makanya nanti jadi 1 0 gitu ya. Nah ini terus kita lakukan prosesnya sampai pada tahap yang diminta oleh guru kalian. Kalau diminta 2 angka di belakang koma, maka hitung sampai 3 angka di belakang koma, baru dibulatkan.
Kalau guru kalian meminta 3 angka di belakang koma, hitung sampai 4 baru dibuat. Ya. Sekarang kita coba mengingat untuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 lebih mudah carinya. Kita bagi 3. Ya. Kemudian sudah muncul dulu, nggak apa-apa. Kita pikirkan berapa pangkat 3 yang mendekati yang depan. Oh, ini 1 pangkat 3 kan. 1 pangkat 3 itu ya 1 pangkat 3 ya. Ini adalah 1 pangkat 3 yang paling dekat. Maka kita akan ambil 1. Kemudian kita akan ambil 8 ya. Nah, kita cari di sini. Oh, ini 8. 8 itu 2. Oh, maka itu jawabannya 2. Nah, maka ini adalah 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 nih ya. Coba lagi ini ya. Kita potong. 50 paling mendekati berapa ya? 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27, 4 pangkat 3 itu 64. Oh, berarti ini 3 pangkat 3 yang paling mendekati. Kemudian kita angkat angka 3, kita cari di kotak ajaib. 3 itu temannya 7. Oh, 7. Maka kita punya 37. Nah, masalahnya ini pangkat 3. Pangkat 4 gimana ya, Kak? Pangkat 5 gimana ya? Dan pangkat 3 ini juga terbatas loh. Ternyata hanya sampai berapa? Kakak lupa. Kalau nggak salah 10.000, 100.000 deh. Kalau udah juta udah tidak bisa. Ya, setahu kakak sudah tidak bisa. Nah, berarti sekarang kita akan mencari dengan cara lain. Jadi kalau itu cara SD, kalau sekarang kita akan mencari dengan faktor. Ya, nanti itu kalau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 beda-beda caranya. Wah, pusing. Maka kita akan mencari dengan cara faktor. Jadi kita akan mengubah di dalam akar menjadi faktor. Kita akan menyatakan bilangan di bawah tanda akar dalam perkalian faktor prima. Nah, ini ya. Jadi seperti mencari FPB dan KPK. Kita buat jadi perkalian faktor prima. Kita akan bagi. Nah, nanti kalau sudah jadi perkalian faktor prima, pangkat bilangan primanya kita bagi dengan pangkat akar. Hasilnya akan menjadi pangkat bilangan prima di luar akar. Sisanya menjadi yang di dalam akar. Supaya nggak bingung, kita coba aja ya. Yang pertama kakak punya 784. Kita coba bikin ya. 784 ini bisa kita bagi 2. Jadinya 392. Kita bisa bagi 2 lagi jadi 196. Oh, 196. Nah, ini 14 sama 14 nih. Ini 2 dan 7. 2 dan 7. Maka kita punya 2 pangkat 1, 2, 3, 4 kali 7 pangkat 2. Ada akarnya. Nah, akarnya akar berapa? Tidak ditulis, maka akar 2. Gimana Kak cara mengeluarkan dia dari akar? 2 pangkat 4 diakarin 2. Kita lihat ini, 4 dibagi dengan 2. Hasilnya 2 kan? Nggak ada sisa. Maka si angka 2 bisa keluar dengan pangkat 2. Karena tidak ada sisa, nggak ada dalamnya. Nanti kita belajar yang pakai sisa. Pangkat 2 dibagi 2. Oh, ini 7 pangkat 1. Maka ini adalah 4 dikali 7. Ternyata ini adalah 28 kuadrat. Ya, ini ada 28. Ternyata hasil ini adalah 28. Kita coba untuk 1296. Nah, kita coba ya. Ini dibagi 3 jadi 432. Kalau kakak bagi 2 jadi 216. Ini bisa dibagi 3 lagi jadi 72. Oh, ini 9 dikali 8 33 4 2 22. Maka kita punya akar 2 pangkat berapa ya? 1 2 3 4 dikali 3 pangkat 1 2 3 4. Oh, sama 3 pangkat 4. Pangkatnya di sini karena tidak tulis 2. Sekarang kita lihat 2-nya ya. Pangkat 4 dibagi pangkat 2. Sisanya hasilnya 2. Sisanya nggak ada. Yang 3 pangkat 4 dibagi pangkat 2. 4 bagi 2 2. Ternyata ini adalah 4 dikali 9 atau 30. Ya, ternyata jawabannya adalah 30. Jadi dibandingkan dengan menyusun ke bawah ini lebih cepat.
Nah, kita coba ya sekarang ya kalau misalkan ada sisanya. 320. 320 kita bagi dulu. Ini bisa boleh ya, 10 kali 32 boleh banget. Ini berarti 2 kali 5. Nah, ini berarti 2 kali 16. Ini 2 kali 8. 2 kali 4. 2 kali 2. Maka kita punya di sini akar 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6, 5 pangkat 1 ya. Berapa nih hasilnya? Ini kalau tidak ditulis maka pangkatnya 2. Maka 2 pangkat 6 bagi 2 hasilnya 3. Tidak ada sisa ya. Nah, ini yang masalah nih. 5 pangkat 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya 0. Maka 5-nya tidak bisa keluar. Tapi dia masih ada di dalam, masih ada sisa 1. Ya, 5 pangkat 1. Boleh tidak ditulis sehingga bisa ditulis menjadi 8 akar 5. Ternyata ini kalau disederhanakan menjadi 8 akar 5. Nah, apakah akar 5-nya harus dihitung Kak dengan cara susun tadi? Tidak. Jadi kalau sudah kelas 9, nanti SMA akar ini biarin aja, tidak usah dihitung ya. Nanti juga di soal, di jawaban kalian nanti akan ada akar-akarnya. Pilihannya akan timbul akar. Tidak perlu dihitung. Tapi memang ada beberapa guru yang maunya dihitung, tapi biasanya sih enggak ya. Kita coba dengan 1944. 1944. Nah, ini bisa dibagi 8. Hasilnya adalah 243. Ini dibagi 2 hasilnya 4. Dibagi 22. 243 bisa dibagi 3. Ini 81. 81 bisa dibagi 9. Ini maka kita punya 3. Maka ini bisa ditulis menjadi akar dari 2 pangkat 1, 2, 3 dikali 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati ya. Oke. Sekarang kita akan bagi. Ini tidak ada ditulis maka ini 2. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu adalah 1 sisa 1 ya. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 1. Nah, ini akarnya masih ada ya, sisa 1, 2 pangkat 1 tidak. Sekarang 5 dibagi 2. 5 dibagi 2. Ini berarti 2 sisa 1. Maka 3 pangkat 2 di sini dikali 3 pangkat 1. Maka di sini kita punya 2 dikali 9, 18 akar 2 dikali 3, 6. Makanya hasil adalah ini. Cara ini berlaku juga kalau ini pangkatnya 3. Misalnya ini jadi pangkat 3 ya. Jadinya akar pangkat 3 1944. Akar pangkat 3 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Kita bagi nih. Pangkat 3 dibagi pangkat 3. 1 hasilnya nggak ada sisa, maka 2 pangkat 1. Pangkat 5 dibagi dengan pangkat 3. 1 sisa, yang ini 1 sisa 2 ya. Maka 5 pangkat 1 akar ini 3 pangkat 1 akar 3 pangkat 2. Tapi ini pangkatnya 3. Sehingga jawabannya adalah 6 akar pangkat 3 dikali 9. Jadi sama nih konsepnya, mau akarnya berapapun.